Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Liza Isidofara. Saya di sini akan menjelaskan sebuah buku dari Amitav Acharya yang berjudul The Cornell Studies in Political Economy. Dan di sini saya akan menjelaskan pada bab ke-8 dari buku tersebut yang berjudul Globalization and the Crisis of Regional Identity. Negara-negara ASEAN kini lebih erat terkait satu sama lain. Oleh karena itu, di setiap negara ASEAN harus terus mempertimbangkan dampak krisis terhadap perekonomian mereka sendiri, namun harus juga terhadap kawasan di sekitar secara keseluruhan. Regionalisme adalah sebuah kelemahan ASEAN dalam menanggapi krisis. Ketergantungan kawasan pada modal asing dan kerentanannya terhadap pasar global dan juga kekuatan politik. The Economist berpendapat bahwa terlepas dari pencapaian dalam menyelesaikan permusuhan lama di tahun-tahun awal organisasi, The ASEAN Way tidak lagi berfungsi. Krisis ini telah menghasilkan tuntutan agar ASEAN lebih reseptif terhadap mekanisme kerjasama formal dan juga lebih terlembaga. Asia Tenggara perlu memikirkan kembali bahwa strategi fundamental ekonominya dengan mengandalkan FDI untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran. Identitas regional Asia Tenggara telah dibentuk oleh kekhawatiran tentang negara bangsa dan identitas nasional. Kekuatannya menantang di Asia Tenggara sejak pertengahan 1990-an dan seterusnya, terutama bersifat transnasional. Selain dari krisis keuangan tahun 1997 dan 2008, kasus terorisme, pandemi, bencana alam, dan bahaya lingkungan telah menimbulkan suatu kerentanan terhadap ancaman ini. Hal ini juga telah ditunjukkan oleh suatu kasus, yaitu pemboman Bali di bulan Oktober tahun 2002. Perkembangan ini telah membantu suatu kelompok radikal yang sudah berdiri di Asia Tenggara yang dikenal sebagai Jemaah Islamiyah. Tantangan yang ditimbulkan oleh terorisme transnasional pada umumnya Jemaah Islamiyah ini khususnya telah mendorong pemerintah di Asia Tenggara ke dalam sejumlah tindakan bersama. ASEAN dan organisasinya telah membantu dan memperkuat komitmen negara-negara anggota untuk lebih berfokus untuk memerangi terorisme dan membangun kapasitas di berbagai bidang. Walaupun terorisme adalah sebuah ancaman paling serius di Asia Tenggara pada periode pasca Perang Dingin, namun dalam kenyataannya terorisme telah menelan korban jiwa lebih sedikit di Asia Tenggara daripada bencana transnasional lainnya yang juga telah menimpa wilayah tersebut seperti kasus penyakit SARS dan juga tsunami. Tantangan yang telah dijalani adalah harus lebih memetakan visi untuk ASEAN berdasarkan realitas dan prospek dalam beberapa dekade yang mengarah ke tahun 2020. Termasuk juga pendirian suatu wilayah di mana setiap negara harus berdamai dengan dirinya sendiri dan di mana penyebab konflik telah dieliminasi dan juga di mana perselisihan wilayah dan lainnya harus diselesaikan dengan cara damai. Pada 6 tahun kemudian, dalam pertemuan di Bali pada tanggal 7 Oktober 2003, para pemimpin ASEAN telah menjabarkan sebuah rencana pembangunan komunitas yang akan terdiri dari 3 pilar. Yang pertama adalah Komunitas Keamanan ASEAN, ASC, yang kemudian berganti nama menjadi Komunitas Keamanan Politik ASEAN atau APSC. Yang kedua adalah Komunitas Ekonomi ASEAN, MEA, dan Komunitas Sosial Budaya ASEAN, ASCC. Ketiga pilar tersebut seharusnya saling terkait erat dan juga saling menguatkan. Komunitas Asia yang telah dihasilkan itu terbuka, dinamis, dan juga tangguh. Hal ini juga telah mendesak negara-negara anggota untuk menganggap keamanan mereka secara fundamental terkait satu sama lain dan juga terkait oleh lokasi geografis, visi, dan juga tujuan bersama. Namun hal ini juga menegaskan kembali hak berdaulat dari negara-negara anggota untuk lebih mengejar kebijakan luar negeri dan pengaturan pertahanan pada masing-masing negara. Diskusi tentang isu-isu politik dan keamanan regional di Asia Pasifik telah diakui oleh Forum Regional ASEAN dan oleh pemerintah-pemerintah ASEAN. Kekuatan utama di balik meningkatnya keunggulan regionalisme non-resmi di Asia Tenggara adalah kecenderungan menuju demokratisasi di kawasan ini. LSM di Asia Tenggara telah mengembangkan suatu identitas, jaringan, dan pendekatan mereka sendiri dengan mengadopsi sebuah taktik-taktik kontrol
konfrontasional yang mengutuk pengajaran ASEAN terhadap globalisasi ekonomi dan juga pengabaiannya terhadap dan toleransi pelanggaran hak asasi manusia dan juga praktik-praktik anti demokrasi di kawasan ASEAN tersebut. Gagasan Komunitas Asia Timur telah menghadapi banyak tantangan yang sama yang juga telah mengganggu kerangka kerja regionalisme lain di Asia, termasuk pertanyaan tentang ruang lingkup dan keanggotaan geografis, perbedaan intraregional dan peran aktor ekstraregional. ARF telah mengalami kesulitan dalam bidang dan langkah-langkah untuk membangun kepercayaan yang belum sempurna ke diplomasi preventif. APEC tidak pernah pulih dari kehilangan kredibilitas yang dideritanya setelah krisis keuangan regional di tahun 1997. Dorongan Amerika Serikat untuk kemitraan Trans-Pasifik juga telah merusak APEC. Namun kedua institusi ini tetap ada dan kekayaan ARF masih bisa dihidupkan kembali. ARF mengembangkan kerjasama dengan melawan bahaya transnasional seperti terorisme dan bencana alam. Tetapi pekerjaan yang rapi di antara lembaga-lembaga regional Asia itu lebih luas dan tidak akan mudah untuk dicapai. Segitu aja untuk penjelasan di bab 8 pada buku Amintha Pracarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.